Halo guys, balik lagi ke channel Diar Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film Korea tahun 2013 yang berjudul Mobius. Film ini berkisah tentang sebuah keluarga yang mengalami penyimpangan akibat perselingkuhan. Dan karena di film ini tidak ada dialog dan nama pemerannya, jadi aku bakal jelasin sebisanya. Kisah diawali dengan sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang mengawali paginya dengan keheningan. Si ayah lalu dihubungi seseorang, tapi saat ingin mengangkat, si ibu langsung merebut ponsel si ayah karena si ibu tahu si ayah mendapat panggilan dari selingkuhannya. Si ayah pun berusaha mengambil ponselnya dari tangan si ibu, dan si anak yang menyaksikan hal itu hanya diam. Si ayah akhirnya berhasil merebut ponsel dan langsung keluar mengangkat panggilan dari selingkuhannya. Si ibu jelas sedih, namun ia tetap berusaha tegar di hadapan anaknya. Setelah itu, si ayah menjemput selingkuhannya, yaitu wanita penjaga toko. Nah, karakter si ibu dan si penjaga toko di film ini bisa mirip karena memang diperankan oleh artis yang sama. Singkatnya, si ayah mengajak si penjaga toko minum di restoran. Setelah minum, si ayah langsung berhubungan dengan si penjaga toko di mobil. Dan si anak yang baru pulang sekolah ternyata menyaksikan hal itu. Selesai berhubungan dengan si ayah, si penjaga toko lalu pulang dalam keadaan senang, tapi langsung kaget karena si ibu tiba-tiba memecahkan jendela toko dengan batu. Si ibu pun kembali ke rumah, dan saat mengecek kamar si anak, si ibu cukup terkejut karena si anak ternyata sedang masak nasi. Si ibu akhirnya mengambil pisau dan kemudian mendatangi si ayah yang sedang tidur. Si ibu rupanya berniat memotong alat vital si ayah karena si ayah sudah selingkuh sampai membuat anak mereka jadi mencontohkan perbuatan buruk si ayah. Si ibu pun mulai menarik celana si ayah, namun saat ingin memotong alat vitalnya, si ayah bangun dan langsung menendang si ibu. Si ibu sadar tidak bisa melawan si ayah, hingga ia akhirnya jadi melampiaskan kekesalannya dengan langsung memotong alat vital si anak. Si anak jelas menjerit kesakitan, membuat si ayah jadi langsung mendekat dan menampar si ibu. Si ayah yang tidak habis pikir dengan perbuatan keji si ibu, jadi langsung minta potongan alat vital si anak dikembalikan. Namun gilanya si ibu malah mengunyah potongan alat vital si anak mentah-mentah. Si ayah pun berusaha mengeluarkan potongan alat vital si anak dari mulut si ibu, namun si ibu ternyata sudah menelannya. Si ayah akhirnya bergegas membawa si anak ke rumah sakit, dan si ibu yang dalam keadaan linglung akhirnya pergi dari rumah. Si ibu berjalan tanpa alas kaki sampai ketika melihat seorang pria sedang menyembah patung Buddha. Si ibu pun mengikutinya. Singkatnya, selesai mendapat perawatan dari rumah sakit, si ayah langsung mengajak si anak kembali ke rumah. Si anak sedih karena kini masa depannya sudah hancur, hingga si ayah yang mengintip jadi merasa bersalah. Si anak harus menderita akibat perselingkuhan si ayah, hingga si ayah yang sangat menyesal akhirnya tidak lagi mengangkat panggilan dari penjaga toko. Si ayah memilih mengambil pistol dan berniat menembak alat vitalnya untuk menebus dosa serta rasa bersalahnya terhadap si anak. Si ayah harus merasakan apa yang dialami si anak, tapi karena tidak punya keberanian untuk menembak, si ayah jadi mengurungkan niatnya. Hari berikutnya, si anak kencing tapi berceceran kemana-mana. Si ayah jadi menemui dokter, dan setelah itu ia langsung dibawa ke ruang operasi untuk memotong alat vitalnya. Setelah waktu berlalu, si ayah akan mengantarkan si anak ke sekolah. Penjaga toko yang tiba-tiba muncul langsung minta penjelasan si ayah soal hubungan mereka, tapi si ayah mengabaikan dan langsung pergi. Setelah itu di toilet sekolah, si anak ditertawakan oleh murid lain gara-gara kencing si anak yang berceceran kemana-mana. Sepulang sekolah, si anak akhirnya dibully oleh murid itu dan kawanannya, hingga si ayah yang melihat hal itu jelas tidak terima. Si ayah langsung membela si anak, tapi murid-murid itu melawan, bahkan langsung mengeroyoki si ayah.
Si anak pun tidak bisa apa-apa, hingga di hari berikutnya, si anak jadi tidak mau ke sekolah. Si anak malah memilih mendatangi penjaga toko, dan parahnya, si penjaga toko malah langsung membuka pakaiannya. Si anak jelas bernafsu, tapi karena sudah tidak punya alat vital, si anak akhirnya langsung pergi. Sementara si ayah kini mencari informasi di internet tentang transplantasi alat vital. Tapi transplantasi seperti itu rupanya sangat jarang, dan sekalipun ada, kemungkinan hasilnya selalu gagal. Setelah itu, si anak yang kembali mendatangi penjaga toko malah didatangi oleh murid yang sebelumnya membuli. Si anak pun akhirnya kembali dibully, tapi untungnya para pemuda datang dan langsung membela si anak. Seterusnya si anak akhirnya diajak nongkrong dan diajarkan nakal oleh para pemuda itu. Bahkan lebih parahnya lagi, si anak disuruh ikut menggauli si penjaga toko. Si anak yang tidak punya alat vital tentu menolak, tapi karena dipaksa, si anak akhirnya jadi berpura-pura menggauli si penjaga toko. Si penjaga toko pun hanya bisa menangis. Sampai di hari berikutnya, polisi langsung menangkap si anak. Si anak diduga terlibat melecehkan penjaga toko bersama para pemuda, hingga si ayah yang mendengar itu jelas tidak terima. Si ayah mencoba menjelaskan ke polisi bahwa anaknya tidak mungkin bisa melecehkan wanita karena si anak sudah tidak punya alat vital. Si ayah langsung membuka celana si anak untuk membuktikan bahwa ucapannya benar. Namun si anak yang merasa dipermalukan jadi langsung menginjak-injak si ayah. Polisi akhirnya jadi memegangi si anak lalu mengecek alat vitalnya, hingga para pemuda yang melihat jelas langsung tertawa. Si anak yang makin tidak terima jadi menghajar si pemuda, dan si ayah yang menyaksikan itu hanya bisa meneteskan air mata. Sepulangnya ke rumah, si ayah pun berniat mengakhiri hidup, tapi karena tidak mampu melakukannya, si ayah jadi hanya bisa melanjutkan tangisannya. Setelah waktu berlalu, si anak akhirnya dipenjara. Si ayah juga kini masih mencari informasi di internet tentang ejakulasi tanpa alat vital, hingga si ayah menemukan informasi bahwa dengan menggesek batu atau menusuk pisau di kulit ternyata bisa ejakulasi. Si ayah sempat bingung karena bagaimana seseorang bisa ejakulasi dalam kondisi kulit terluka akibat digesek batu atau ditusuk pisau. Si ayah yang penasaran akhirnya jadi mencoba menggesek batu di kulit kakinya, sampai ketika kulitnya lecet dan rasa perihnya sudah sampai puncak, anehnya si ayah ternyata berhasil ejakulasi. Di hari berikutnya si ayah jadi menjenguk si anak dan langsung memberikan kertas yang berisi cara agar si anak bisa ejakulasi meskipun si anak sudah tidak punya alat vital. Si anak awalnya tidak mau mencoba cara aneh itu, tapi karena penasaran, si anak akhirnya jadi langsung menggesek kulitnya dengan serpihan batu. Si anak jelas merasakan perih yang luar biasa, tapi ia tahan sampai akhirnya berhasil ejakulasi. Singkatnya, si ayah menjemput si anak yang akhirnya sudah bebas. Si ayah pun menghadiahkan si anak sebuah batu, hingga setelah itu, si anak langsung mendatangi penjaga toko dan kemudian kembali ke rumah untuk ejakulasi dengan cara menggesek kulitnya dengan batu. Anehnya, si anak tampak menikmati hal itu meskipun berakhir perih, dan lebih anehnya lagi, si ayah malah membiarkan hal itu. Nah, setelah waktu berlalu, si anak rupanya kembali menemui penjaga toko dan melakukan tindakan yang lebih ekstrim dari sebelumnya. Si anak ternyata mempersilahkan si penjaga toko untuk menusuk punggungnya dengan pisau dan minta si penjaga toko untuk menggesekkan pisaunya hanya agar si anak bisa ejakulasi. Si penjaga toko pun punya syarat, hingga setelah si anak memastikan akan menurutinya, si penjaga toko juga jadi langsung menuruti permintaan gila si anak. Setelah waktu berlalu, si penjaga toko akhirnya menjemput si pemuda yang baru dibebaskan dari penjara. Si penjaga toko lalu mengajak si pemuda minum, sampai saat sudah mulai mabuk, si pemuda jadi mulai agresif. Si penjaga toko pun jadi meladeni, hingga ketika si pemuda lengah karena terlalu menikmati, si penjaga toko akhirnya langsung memotong alat vitalnya si pemuda.
Si pemuda pun menjerit kesakitan, dan si anak yang muncul langsung membawa kabur potongan alat vitalnya si pemuda, lalu membuangnya ke tengah jalan. Si anak melakukan itu atas permintaan si penjaga toko, karena sebelumnya si penjaga toko minta bantuan si anak untuk balas dendam kepada si pemuda, sebab si pemuda sebelumnya sudah berani melecehkannya. Si pemuda kini akhirnya telah menerima ganjaran atas perbuatannya, dan ia makin histeris saat menyaksikan potongan alat vitalnya dilindas mobil. Setelah waktu berganti, si pemuda mendatangi si penjaga toko dan langsung menghajarnya. Si pemuda masih tidak terima masa depannya dihancurkan oleh si penjaga toko, hingga si anak yang datang langsung menusuk pundaknya si pemuda. Saat si pemuda merasakan sakit yang luar biasa, si penjaga toko langsung memancing gairah si pemuda, dan si anak sengaja terus menggesekkan pisaunya sampai si pemuda akhirnya ejakulasi. Setelah kembali ke rumah, si anak yang mencari berita tentang transplantasi alat vital akhirnya menemukan berita bagus bahwa di Amerika operasi transplantasi alat vital berhasil dilakukan. Si anak yang melihat berita itu senang, dan si ayah yang juga ikut senang akhirnya jadi langsung menghubungi dokter dan memberitahu berita tersebut. Si ayah percaya dokter bisa menjalankan operasinya, hingga singkatnya dokter akhirnya membawa si anak ke ruang operasi dan langsung melakukan transplantasi alat vital. Setelah transplantasi selesai, dokter langsung mempertontonkan film dewasa ke si anak untuk mengetes apakah alat vital si anak berfungsi atau tidak. Tapi alat vital si anak rupanya tidak berfungsi, hingga membuat si ayah frustasi. Setelah waktu berlalu, si anak menemui si penjaga toko dan langsung mengetes alat vitalnya. Si penjaga toko pun menuruti, hanya saja alat vital si anak tetap tidak berfungsi, atau maksudnya tidak mau berdiri. Setelah itu, si ibu yang sebelumnya pergi meninggalkan rumah, kini akhirnya kembali. Malam harinya si ibu menghampiri si anak yang sedang terlelap bersama si ayah, dan si ibu ternyata langsung ikut tidur di tengah-tengah. Si ayah akhirnya mengalah, dan si ibu kemudian langsung minta maaf ke si anak atas perbuatan gilanya. Si ibu pun membelai si anak sebagai bentuk kasih sayang, tapi parahnya si anak malah bergairah sampai tiba-tiba alat vitalnya berfungsi. Si ayah yang menyaksikan itu jelas tidak menyangka, dan si ibu juga kaget karena baru tahu si anak sudah melakukan transplantasi alat vital. Si ibu pun jadi mengecek alat vital si ayah, dan ia makin tidak menyangka karena alat vital si ayah ternyata sudah dipotong dan potongannya telah ditransplantasikan untuk si anak. Si ayah melakukan itu untuk menebus rasa bersalahnya kepada si anak, dan si ayah juga langsung bersimpuh memohon maaf ke si ibu karena sudah selingkuh. Si ayah sangat menyesali perbuatannya, dan si ayah akhirnya langsung menggesek batu ke kulitnya, karena hanya dengan cara seperti itulah dirinya sekarang bisa ejakulasi. Tapi si ibu rupanya tidak mau meladeni, dan ia memilih mendekat ke si anak. Si ibu ternyata lebih penasaran dengan alat vital si anak, tapi si anak yang takut alat vitalnya dipotong lagi, jadi memutuskan pergi. Si anak langsung mencoba melampiaskan nafsunya ke si penjaga toko, namun si anak ternyata sudah tidak punya gairah untuk berhubungan dengan si penjaga toko. Si anak pun mengakhiri hubungannya dengan si penjaga toko, hingga si penjaga toko yang sadar telah dibuang jelas sangat sedih. Setelah si anak kembali ke rumah, si ibu langsung menyambut si anak, dan parahnya lagi, si ibu juga sudah siap dijadikan pelampiasan nafsu si anak. Si ibu berani melakukan hal menyimpang itu mungkin demi menebus rasa bersalahnya kepada si anak, atau jika tidak, si ibu mungkin ingin balas dendam kepada si ayah atas perselingkuhan yang si ayah lakukan. Entah apapun itu, intinya keluarga ini memang sudah gila, hingga si ayah yang kemudian melihat si ibu ingin membuka celana si anak, akhirnya jadi langsung menampar si ibu dan si anak. Si anak pun masuk ke kamar, dan si ibu yang tidak peduli dengan si ayah jadi masuk ke kamar si anak. Si ibu langsung melakukan hal gila dengan mulai meraba si anak, dan si anak yang memang bodoh
malah meraba balik dan mendesah. Si ayah yang menguping pun berusaha menahan emosinya, hingga setelah selesai, si ibu dan si anak baru sama-sama menangis menyesali perbuatannya. Si ayah pun kembali menampar si ibu, hingga si ibu menampar balik dan langsung menyalahkan si ayah. Keluarga mereka berakhir menyimpang karena berawal dari perselingkuhan si ayah, hingga si ayah yang sudah tidak bisa menahan emosi akhirnya mengambil pisau. Si ayah menyesal sudah mentransplantasikan alat vitalnya ke si anak, dan sekarang si ayah ingin memotong kembali alat vital si anak agar si anak tidak bisa lagi melakukan hubungan yang menyimpang dengan si ibu. Si anak pun menangis ketakutan, hingga si ibu jadi berusaha menahan si ayah, sampai satu keluarga itu akhirnya lemas. Mereka menangis bersama, meratapi keadaan keluarga mereka yang sudah menyimpang terlalu jauh. Hari berikutnya, si pemuda mendatangi penjaga toko dan minta dibuat ejakulasi dengan cara ditusuk dan digesek pisau. Si pemuda langsung memberikan pisau, hingga si penjaga toko pun langsung menuruti permintaannya. Malamnya, si ibu berdandan dan rupanya setelah itu kembali menggoda si anak dengan tubuhnya. Si ayah pun langsung membopong si ibu ke kamarnya dan mencoba menggauli si ibu dengan cara yang normal. Si ayah berusaha memuaskan si ibu agar si ibu tidak melakukan perbuatan menyimpang, tapi si ibu yang tidak merasakan kenikmatan akhirnya langsung menendang si ayah. Setelah itu si ayah akhirnya mengambil pistol dan akan menembak si ibu. Tapi setelah itu si ibu malah berganti pakaian dan lalu masuk ke kamar si anak. Si anak pun akhirnya berhubungan dengan si ibu, tapi hal tersebut ternyata hanya mimpinya si anak. Fantasi gilanya terhadap si ibu sampai membuatnya mimpi basah, dan mimpi itu berakhir setelah si anak terbangun karena mendengar suara tembakan 2 kali. Si anak jadi mengecek keluar, hingga ia langsung terguncang karena si ayah ternyata baru saja mengakhiri hidup setelah membunuh si ibu. Si anak sangat lemas melihat keluarganya berakhir secara mengenaskan, hingga ia pun akhirnya jadi mengambil pistol dari tangan si ayah dan langsung menembak alat vitalnya. Setelah waktu berlalu, sesosok pria mendatangi toko patung di pinggir jalan dan langsung bersujud ketika melihat patung Buddha. Pria itu sepertinya tampak taat pada agamanya, sampai ketika diperlihatkan wajahnya, barulah diketahui bahwa pria itu ternyata si anak. Jadi itulah seluruh alur film aneh berjudul Mobius 2013. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.